Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kiranya Tuhan selalu mengaruniakan kehidupan yang baik. Tuhan menjaga dan melindungi kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih buat pertolongan dan anugerah Tuhan. Terima kasih buat hari dan kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terpujilah namamu Bapa. Saatnya kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Mohon berkat Tuhan dilimpahkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal yang keempat, ayat 3 dan ayat yang keempat demikian. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Satu pengalaman yang disampaikan oleh Salomo tentang sistem pendidikan yang disampaikan oleh keluarga. Sesungguhnya inilah pendidikan yang paling mendasar, yaitu dari dalam keluarga. Tentu pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab di dalam pendidikan anak-anak? Tentu kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Bagi kebiasaan orang-orang Yahudi, pendidikan itu diberikan pertama-tama oleh orang tua kepada anak-anaknya. Mereka harus menyampaikan firman Tuhan, baik mereka duduk, baik mereka berdiri, baik mereka berjalan, baik saat mereka melakukan aktivitas, mereka diajar, dididik oleh firman Tuhan. Nah, pada bagian ini satu pengalaman pribadi yang disampaikan oleh Salomo. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Saat Salomo pada masa kanak-kanaknya, dia tinggal bersama dengan orang tuanya. Dia menjadi pribadi yang mau menerima. Sebagai anak, dia menerima petunjuk, menerima didikan, menerima ajaran dari orang tuanya. Itulah yang menjadikannya sebagai seorang yang tangguh, menjadi pribadi yang kemudian kuat, yang bertanggung jawab terhadap dirinya, juga kemudian terhadap keluarga yang dipercayakan dalam hidupnya. Bahkan nanti ketika Salomo menjadi pemimpin, menjadi seorang raja yang melangsungkan generasi kepemimpinan dari ayahnya Daud. Nah, ketika dia menyampaikan ini, dia sebut dalam ayat yang keempat, aku diajari ayahku. Jadi peran seorang ayah terhadap anak dalam rangka mendidik itu sangat penting. Pendidikan yang pertama-tama seperti Alkitab ajarkan bahwa seorang ayah mengajarkan anaknya nilai-nilai kebenaran. Karena ini menjadi satu penentu kehidupan anak di kemudian hari. Berdasarkan pendidikan ini pula, maka kita dapat melihat peran serta tanggung jawab seorang kepala keluarga di dalam rumah tangga. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku. Isi ajaran daripada Daud kepada anaknya Salomo adalah, biarlah hatimu memegang perkataanku. Hati yang memegang perkataan-perkataan firman Allah. Hati yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ketika seseorang memegang firman Allah dan mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan dengan benar,
Sesungguhnya disitulah kehidupan. Ketika seseorang memegang perkataan firman Allah dan mengikuti petunjuk-petunjuk, maka sesungguhnya dia akan hidup. Karenanya menjadi penting dasar dari pengajaran orang tua kepada anak itu harus berbasis kepada firman Tuhan. Berbasis kepada kebenaran, harus memegang petunjuk-petunjuk dari firman Allah, harus tetap menjadi bagian dalam hidup orang percaya. Agar kita menjadi hidup. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.